Semua kembali lagi di Podit, podcast Adit bersama saya Adit yang akan menemani teman-teman semua selama kurang lebih 7 menit ke depan untuk diskusi bareng lah istilahnya mengenai materi Bahasa Indonesia kelas 12 dari bab 1 sampai bab 3. Jadi pada bab pertama kita sudah belajar mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, kalau kalian pengen lamar kerja, pasti dong harus bikin yang namanya surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan merupakan surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan dan umumnya bersifat formal atau resmi. Surat lamaran kerja ini penting banget loh buat kalian di masa depan nanti, terutama saat kalian hendak melamar kerja di suatu instansi, lembaga, maupun perusahaan. Sebelum membuatnya, kalian mesti tahu nih syarat-syarat membuat surat lamaran kerja. Yang pertama adalah dalam pembuatan surat lamaran harus memakai bahasa Indonesia yang baik. Jadi kalian harus perhatikan EYD dan juga diksi ya. Yang kedua, surat lamaran ditulis dan diketik dengan rapi. Biasanya sih di zaman sekarang main ketik ya, tulisan kayak udah lumayan jarang gitu. Jadi kalian mesti mengetik surat dengan rapi dan baik agar nanti yang mudah dibaca, terstruktur, dan tentu menambah kesan formal. Syarat ketiga adalah surat lamaran ditulis dengan bahasa yang sopan dan simpatik agar nanti tidak menyinggung pihak manapun dan dapat diterima dengan baik oleh orang yang membaca. Yang terakhir alias yang keempat nih, surat lamaran harus berisikan hal-hal tentang identitas pelamar, riwayat pendidikan, maksud pelamar, dan lampiran. Nah, misalnya kamu melamar pekerjaan di suatu redaksi sebagai jurnalis atau penulis artikel. Sudah tentu kamu harus mengetahui cara menulis yang baik, bukan? Nah, di mana pada bab kedua kita belajar mengenai teks editorial. Menurut KBBI, teks editorial adalah gagasan, ide, atau pendirian seseorang yang dituliskan melewati kaidah kebahasaan teks opini, sehingga setiap wawasan yang dikemukakan dalam tulisan akan tersampaikan dan berdampak bagi pembacanya. Jadi, teks editorial ini bisa dibilang mirip kayak teks opini ya guys. Tapi bedanya, teks opini itu bisa ditulis oleh siapapun. Bisa anak SD, ibu rumah tangga, pelajar, bahkan netizen sosmed. Pokoknya semua kalangan deh bisa nulis. Sedangkan teks editorial itu hanya dapat ditulis atau disusun oleh para jurnalis melalui media cetak. Dalam kata lain, teks editorial itu istilahnya lebih formal lah dibandingkan teks opini. Teks editorial berisikan pendapat, pandangan umum, dan juga reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian aktual yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Sebelum menulis teks editorial, kita harus paham dulu nih strukturnya. Yang pertama ada tesis atau pengenalan isu, di mana merupakan pendahuluan teks editorial berupa pendapat dan gambaran umum mengenai isu yang dikomentari. Yang kedua ada argumen atau penyampaian pendapat. Nah, dalam argumen ini terdapat pembahasan mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari penguatan terhadap pendapat dalam bentuk argumen logis yang didukung dengan data-data faktual. Jadi nggak sekedar argumen doang guys, jadi harus ada data-data faktual dan juga konkret yang mendukung argumen tersebut. Terakhir, alias yang ketiga adalah penegasan ulang, di mana merupakan saran, rekomendasi, kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Seandainya nih, kamu bekerja sebagai jurnalis atau penulis artikel, sudah pasti ada peristiwa yang kalian tulis, bukan? Nah, dalam setiap peristiwa, sudah pasti ada hal yang melatar belakanginya. Bener nggak? Bener dong. Nah, hal apa itu? Sejarah pastinya. Nah, terakhir kita akan membahas tentang bab 3 yaitu materi menikmati cerita sejarah. Ngomong-ngomong soal sejarah itu merupakan pelajaran tentang masa lalu. Tentu kalian sudah nggak asing kan sama yang namanya novel sejarah dan juga teks cerita sejarah. Mungkin beberapa dari kalian banyak yang bertanya-tanya, apa sih bedanya novel sejarah sama teks cerita sejarah? Nah, jangan pusing-pusing lagi. Sebenarnya perbedaannya hanya terdapat dalam sifat, di mana teks cerita sejarah itu bersifat faktual, dalam artian menyajikan fakta sejarah yang benar-benar terjadi dan tidak boleh ditambah-tambahkan. Sedangkan novel sejarah itu lebih bersifat imajinatif, namun memiliki keterikatan dalam suatu peristiwa sejarah. Contohnya apa sih? Nah, misalnya nih, ada sejarah mengenai proklamasi kemerdekaan.
Teks cerita sejarah akan menceritakan runtutan peristiwa dari A sampai Z yang nyata terjadi. Sedangkan novel sejarah akan menjelaskan peristiwa itu secara tidak langsung dari sudut pandang suatu tokoh fiktif. Misalnya, diceritakan tentang cerita asmara seorang gadis di detik-detik proklamasi, atau bisa juga cerita tentang perjuangan seorang pemuda yang meraih mimpi di saat-saat proklamasi. Dan masih banyak lagi ide-ide imajinatif lainnya yang dapat diceritakan. Baik itu novel maupun teks cerita sejarah memiliki struktur yang sama loh. Yang pertama, ada orientasi. Bagian ini bisa dibilang juga pendahuluan ya, di mana penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, lokasi, serta awal mula kejadian suatu peristiwa. Tokoh dan hubungan antar tokoh juga mulai diperkenalkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, ada pengungkapan peristiwa. Dalam pengungkapan peristiwa, kalian akan menemukan beberapa peristiwa atau kejadian awal yang merupakan awal terbentuknya suatu masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh. Terutama nih, tokoh utama atau si protagonis yang akan mengalami masalah-masalah selanjutnya. Yang ketiga, ada konflik atau rising action. Seperti namanya, konflik. Di dalamnya sudah tentu terjadi peningkatan masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran atau ketegangan dalam suatu peristiwa sejarah. Yang keempat, ada puncak konflik atau komplikasi, di mana merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, memuncak, membuat emosional, dan banyak banget masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. Dalam komplikasi, sang tokoh utama akan mengalami puncak masalah tertinggi dalam ceritanya. Setelah komplikasi, sudah tentu dong harus ada yang namanya penyelesaian atau resolusi. Nah, struktur ini lumrahnya adalah akhir dari cerita, alias ending, yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Struktur terakhir yang bisa ada atau tidak, istilahnya kayak opsional lah ya, dalam satu novel atau teks cerita sejarah adalah coda, yang merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Terkadang bagian ini memberikan interpretasi amanat, tetapi tidak disarankan. Lebih baik biarkan pembaca menyimpulkannya sendiri. Bagian ini adalah opsional ya. Terkadang coda digunakan untuk membuat semacam teaser, untuk buku lanjutannya, untuk cerita selanjutannya, dan sebagainya.